Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NIM 2308634. Di sini sebelumnya saya ingin membuat tugas kedua, yaitu dengan mata kuliah peer teaching atau micro teaching, dengan dosen pengampu Bapak Friski Amra, SPD MPD. Baik, di sini tugas duanya itu adalah kita disuruh membuat video 10 menit tentang bagaimana pembelajaran, proses-proses pembelajaran atau mengajar. Bahwasanya kan jurusan saya ini adalah pendidikan, jadi otomatis saya akan menjadi guru, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin kita bisa langsung saja masuk kepada proses pembelajaran atau rangkaian pembelajarannya, menyampaikannya bagaimana dalam di ruangan terbuka, indoor atau outdoor. Oke, di sini cabang olahraga saya yaitu bola voli. Tentunya saya akan menjelaskan teknik dasarnya minimal 1. Saya akan mengambil teknik dasar servis itu ada 3, yaitu servis bawah, servis atas, sama jam servis. Oke, langsung saja kita masuk kepada tugasnya, yaitu membuat video pembelajaran. Sebelum kita mengajar atau memulainya suatu pembelajaran, kita sebagai guru harus mempunyai RPP. Itu adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Kalau kita sebagai guru tidak memiliki modul ajar, kita akan kesulitan. Biasanya kayaknya diwajibkan deh untuk membuat RPP tersebut. RPP itu kan modul ajar. Nah, kita membuat modul ajar itu sesuai materi kita. Tibanya itu rancangan, ada isinya, ada tujuan pembelajaran, sarana dan prasarana, apa saja pelaksanaannya, berapa menitnya. Misalnya itu kayak ini pembukaannya berapa menit, pemanasannya berapa menit, menjelaskan materinya berapa menit, dan melakukan kegiatannya berapa menit, dan diakhiri dengan evaluasi. Oke, sebelumnya pembelajaran yang pertama itu kita mencari tahu dulu peserta, bukan mencari tahu, mengetes atau apa ya namanya, kompetisi awal itu kita itu membuat peserta didik itu harus memiliki teknik dasar terlebih dahulu. Kan kita membahas passing servis, jadi kita tuh harus peserta didik itu harus memiliki teknik dasar terlebih dahulu. Terus tujuan pembelajarannya ini yaitu supaya peserta didik ini mampu melakukan servis dengan baik dan benar, yang awalnya tidak bisa sama sekali. Sekarang mungkin biasanya bisa, cuman kayak tidak terlalu kayak masuk, cuman agak mereng, jadi kita ajarkan. Tujuannya itu yaitu ya semoga untuk peserta didik itu mungkin biar mampu melakukan servis itu dengan baik. Oke, masuk yang pada pertama, yaitu masuk kelas. Kita biasanya tuh guru tuh menyapa murid-murid, terus menanyakan apa kabar, ada yang sakit apa tidak, kemudian
berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, supaya perkuliahan atau pembelajaran hari itu berjalan dengan baik dan tidak ada halangan. Yang kemudian yaitu sebagai guru wajib untuk mengabsensi siswa semuanya supaya tahu, dan biasanya guru menilai mahasiswa atau siswa dari kehadiran tersebut. Kemudian ada sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus memiliki sarana dan prasarana terlebih dahulu. Contohnya kan di bidang bola voli kita harus memiliki bola voli, net, lapangannya. Biasanya itu harus ada, guru itu harus punya peluit dan stopwatch, harus ada akun supaya semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebelum melakukan kegiatan, guru menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik dasar yang akan dipelajari. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang servis menjelaskan tentang bola voli. Bola voli itu adalah salah satu cabang olahraga di mana dalam satu tim dimainkan dalam 6 orang. Biasanya mereka tujuannya untuk mencetak poin 25 dan memasukkan bola itu ke dalam lapangan lawan. Kemudian teknik dasar yang akan dipelajari itu adalah servis dalam bola voli. Servis itu ada 3, ada servis bawah, servis atas, dan jam servis. Di sini saya akan menjelaskan servis bawah terlebih dahulu. Oke, ini ada bola. Servis bawah itu biasanya untuk khalayak umum atau bukan atlet, biasanya untuk pemain-pemain kayak orang-orang di desa biasanya menggunakan servis bawah. Mereka harus bisa, kalau tidak bisa permainan tidak akan jalan. Di sini saya akan mencontohkan posisi tangan dan bola. Ini ada bola. Tangan itu harus seperti ini, tidak boleh gini, karena kita akan melambungkan bola dengan sisi tangan bagian yang keras ini. Biasanya ada juga orang yang memakai ini atau ini di senyamannya mereka aja. Jadi saya biasanya pakai ini. Kita kayak harus melambungkan bola itu. Posisi badan juga harus menghadap ke depan, nggak boleh ke samping. Kalau ke samping, bola itu ya akan ke samping, tidak akan masuk ke lapangan lawan. Kecuali kita ingin servis target, misalnya targetnya di sebelah kiri, otomatis badan kita akan serong sedikit ke kiri dan kita servis ke yang berada di sebelah kiri. Begitupun berikutnya, kalau kita ingin servis ke depan, kita badannya harus lurus ke depan. Mungkin badan itu nggak pula lurus, nggak ada gini, agak sedikit dicondongkan ke depan, kaki dibuka selebar bahu, terus agak diayunkan, kencangkan, tegangkan tangan ini supaya bola itu melaju kencang. Kemudian yang kedua ada servis atas. Biasanya servis atas ini untuk orang-orang yang udah bisa atau ikut lomba, misalnya kayak antar kampung atau atlet-atlet, bukan atlet kayak antar kampung lah, biasanya memakai servis atas. Biasanya mereka melambungkan bola terlebih dahulu sekitar semeter, dan gak boleh di bawah semeter, gak boleh juga dia lebih di atas semeter. Memukulnya tuh dengan telapak ini, nggak gini ya, tapi gini. Bola itu dilempar, dilambungkan, dan kita memukulnya. Kemudian
ada namanya jam servis. Nah, jam servis ini baru untuk atlet. Biasanya atlet-atlet itu jam servis dengan menggunakan lompatan gitu, sama seperti servis atas tadi, cuman bedanya ini dia menggunakan lompatan. Dilemparkan terlebih dahulu, dilemparkan terlebih dahulu, baru kita loncat, baru kita pukul. Pada saat servis, kaki tidak boleh melewati garis atau menyentuh garis. Sebaiknya amannya di belakang garis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya juga harus ada, misalnya sebelum pembelajaran itu harus ada pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya itu sekarang nggak boleh pemanasan statis, harus pemanasan dinamis. Bisa berupa permainan, boleh menggunakan permainan apapun yang bisa buat badan tuh panas. Dan mungkin yang terakhir itu kita mencontohkan, suruh anak-anak itu mempraktekkan atau mencontohkan gerakan terlebih dahulu. Ada tes awal dan tes akhir. Tes awal dicoba dan tes akhir juga dicoba. Ada nggak perubahan dari tes awal dan tes akhir tersebut? Kalau ada biasanya itu kita itu menilainya, dia ada sikap, keterampilan, dan apa ya satu lagi, pengetahuan. Kita bisa cek siswa dengan itu. Kemudian terakhir kita memberikan evaluasi kepada murid-murid atau siswa bahwasannya kita sudah melakukan pembelajaran dengan cukup baik. Kita mengevaluasi gerakannya yang bagaimana tadi, yang salah atau yang tidak. Kita memberikan arahan bahwasannya kayak gini gitu. Kurang lebihnya begitu. Kemudian udah terakhir kita berikan mereka istirahat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.